Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 341, Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, tapi ketiga formasi arai ini benar-benar tidak sulit. Kekecewaan di wajah Wei Xiao semakin tebal, masih keras kepala. Tiga formasi arai ini adalah inti dari jalur formasi leluhur pendiri. Anda, seorang seniman bela diri alam kondensasi roh kecil, sebenarnya berani mengatakan bahwa itu sederhana, benar-benar tidak menyadari seberapa tinggi langit dan seberapa jauh di dalam bumi. Ye Yuan tidak berdaya, dia tahu bahwa bagaimanapun dia menjelaskan, orang tua ini juga tidak akan mempercayainya. Dengan acuh tak acuh mengeluarkan setumpuk kristal esensi tingkat rendah, Ye Yuan berkata kepada Wei Xiao sambil tersenyum, Wei tua, perhatikan baik-baik. Selesai berbicara, Ye Yuan dengan santai menyerang kristal esensi tingkat rendah di sekitar pohon persik. Saat potongan kristal esensi terakhir berada di posisinya, kristal esensi itu tiba-tiba menyala, dan benar-benar terbang sendiri, mengelilingi pohon persik itu saat mereka berputar. Akhirnya, sinar cahaya cemerlang yang dipancarkan oleh kristal esensi menutupi pohon persik. Setelah beberapa saat, kilau menghilang sepenuhnya, pohon persik itu sudah tidak ada lagi, itu sebenarnya sudah benar-benar dilenyapkan. Wajah Wei Xiao dipenuhi keheranan, keterkejutannya jelas bukan karena penghancuran pohon persik tetapi karena formasi arai yang ditata Ye Yuan. Ini adalah versi sederhana dari formasi interlocking 9 revolusi kecil, kata Ye Yuan. Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan setumpuk kristal esensi tingkat rendah dan dengan santai memukulnya. Keributan besar cahaya seperti sebelumnya, tapi benar-benar mengisolasi pohon persik. Ini adalah arai besar 6 segel ekstrim yang disederhanakan, lanjut Ye Yuan. Ye Yuan masih menunggu untuk mengeluarkan formasi Asura Confounding ketika dia dihentikan oleh Wei Xiao. Tidak perlu lagi, aku percaya, tapi, bagaimana ini mungkin? Tatapan Wei Xiao saat melihat Ye Yuan seperti melihat hantu. Wei Xiao telah tinggal di tempat ini selama ribuan tahun dan terlalu akrab dengan 3 set formasi arai ini. Meskipun formasi arai yang disederhanakan tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, prinsipnya sama. Teknik Ye Yuan saat menyusun formasi mengalir dengan lancar dan alami. Jelas, dia sudah sangat paham dengan formasi arai. Wei Xiao hanya secara bertahap mencerna hasil ini setelah sekian lama, kecuali, ekspresi bingung di wajahnya semakin tebal. Saat itu, Master Sekte yang luar biasa membutuhkan waktu 500 tahun untuk memahami 50% sampai 60% dari formasi arai 3 volume. Anda hanya berada di alam kondensasi roh, Anda, bagaimana Anda melakukannya? Wei Xiao bahkan agak keluh saat berbicara. Ye Yuan memasang wajah polos dan berkata, aku juga tidak tahu, aku hanya melihatnya seperti itu dan memahaminya. Ye Yuan juga tidak sengaja mencoba membuat marah Wei Xiao. Dia tidak bisa dengan baik mengatakan bahwa dia adalah Master Arai Tier 9 di kehidupan sebelumnya dan memahami formasi Arai Tier 5 atau Tier 6 tidak terlalu sulit, bukan? Tapi Wei Xiao masih gusar, ekspresi wajahnya saat ini sangat mempesona. Jika dia bukan tubuh jiwa saat ini, dia mungkin akan memuntahkan 3 liter darah, bukan? Apa yang dia maksud dengan hanya melihatnya seperti itu dan memahaminya? Sesuatu yang orang lain mungkin belum tentu mengerti bahkan jika mereka menghabiskan ratusan dan ribuan tahun. Anda mengerti setelah mencari kurang dari 2 hari. Apakah Anda masih ingin orang hidup? Yang paling dikagumi Wei Xiao dalam hidup ini adalah Master Sekte. Tapi melihatnya sekarang, sama sekali tidak ada cara untuk membandingkan Master Sekte dengan pemuda di depannya ini. Ini terlalu menyedihkan, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada idolamu dikalahkan. Kalimat dari Ye Yuan ini juga memblokir semua pertanyaan Wei Xiao. Aku sangat jenius, tidak ada alasan lain. Hal-hal yang sesulit memanjat ke langit kepada orang lain semudah menyerahkan tanganku kepadaku. Apa yang ingin kamu tanyakan? Saat ini, Wei Xiao benar-benar merasa seperti orang tua yang dipukul oleh generasi baru. Baiklah kalau begitu, karena kamu sudah memahami 3 volume formasi arai, ikuti aku sekarang. Ye Yuan mengikuti Wei Xiao kembali ke ruang kerja. Wei Xiao memberi isyarat dengan satu tangan, sebuah bendera kecil dan indah memotong udara ke tangan Ye Yuan. Wei Xiao berkata, ini adalah token Master Sekte dari Sekte Sejati Yan Agung saya. Dengan itu, warisan Sekte Sejati Yan Agung saya tidak akan pernah padam di masa depan. Ketika Anda mencari penerus, lewati 3 set formasi arai ini dan bendera ini untuknya, dan itu akan dianggap memenuhi keinginanku yang sudah lama kusayangi. Ye Yuan bermain-main dengan bendera itu dan berseru dengan terkejut. Bendera ini sebenarnya adalah artefak yang sangat dalam. Wei Xiao mengangguk dan berkata, itu benar,
Ini adalah artefak formasi arai yang mendalam bernama Profound Water Flag. Menggunakannya dapat meningkatkan kecepatan Anda mengatur formasi arai hingga 50%. Tier 3 dan di bawah formasi arai dapat langsung dibentuk melalui bendera. Semakin besar skala formasi arai, semakin lama waktu setup. Itu sudah sangat membantu dengan bendera ini untuk dapat meningkatkan kecepatan penyiapan hingga 50%. Ye Yuan berkata dengan gembira, "Barang bagus, selain itu, alammu terlalu rendah. Ruang yang besar ini masih memiliki pengaturan formasi arai di dalamnya. Namanya formasi pencerahan. Untuk bidang apa yang bisa kamu hancurkan, itu harus bergantung pada dirimu sendiri." Wei Xiao menjelaskan. Itu luar biasa, terima kasih banyak. Wei tua, ayo cepat dan mulai. Hidup dan mati sesama muridku saat ini tidak diketahui. Aku sangat khawatir tentang keselamatan mereka dan ingin segera kembali. Ye Yuan berterima kasih padanya. Wei Xiao mengangguk dan berkata, "Karena itu masalahnya, aku akan mengaktifkan formasi arai sekarang." Wei Xiao membawa Ye Yuan ke sebuah ruangan tersembunyi dan menyuruh Ye Yuan memasukinya. Formasi arai diaktifkan dan kemudian sejumlah besar energi esensi mulai berkumpul di dalam ruang rahasia. Formasi pencerahan adalah formasi arai yang bahkan berperingkat lebih tinggi daripada formasi pengumpulan roh. Itu bisa mengumpulkan energi esensi dalam jumlah besar secara instan dan menyediakannya untuk seniman bela diri tanpa henti, seperti menelan pil obat kultivasi tanpa henti. Tak lama kemudian, lapisan kabut muncul di dalam ruangan tersembunyi. Energi esensi yang kental telah terkondensasi menjadi kabut. Ye Yuan menyerap energi esensi dengan rakus ke dalam tubuhnya dan memurnikannya. Sebenarnya, sejak kesempurnaan jiwa ilahi sebelumnya, Ye Yuan dapat memanfaatkan momentum untuk menerobos ke alam kondensasi roh tingkat ke-9, tapi dia terus kekurangan kesempatan. Sekarang dia memurnikan energi esensi tanpa henti. Cairan roh di dalam tubuhnya memadat dengan kecepatan luar biasa. Segera, dia menerobos kemacetan untuk alam kondensasi roh tingkat ke-9. Di luar formasi, Wei Xiao tercengang sekali lagi. Mengapa bocah ini menyerap begitu banyak energi esensi untuk menerobos ke alam kondensasi roh tingkat ke-9? Selain itu, terobosannya ke alam kondensasi roh tingkat ke-9 sebenarnya tidak memiliki sedikit pun hambatan. Sepertinya pemahaman alam kultivasinya sudah lama melampaui standar alam kondensasi roh tingkat ke-8. Anak laki-laki ini benar-benar luar biasa. Saat ini, Wei Xiao tidak lagi meragukan tingkat kejeniusan Ye Yuan. Dan saat itu, cairan roh di dalam dantian Ye Yuan menjadi semakin kenyang dan secara bertahap mencapai keadaan jenuh. Alam kondensasi roh tingkat ke-9 puncak, langkah selanjutnya adalah mengembun dan membentuk kristal. Tepat pada saat ini, metode kultivasi yang Ye Yuan putar berubah diam-diam. Hukum kultivasi tingkat ketiga dari Spirit Bristle 9 yang ilahi art berputar dengan kekuatan penuh. Dia sebenarnya ingin menerobos ke alam formasi kristal secara langsung. Apakah dia ingin menerobos ke alam formasi kristal segera? Terlalu gegabah, dia menerobos dari alam kondensasi roh tingkat ke-8 ke alam kondensasi roh tingkat ke-9 puncak. Di antaranya, dia melintasi seluruh alam minor. Dia benar-benar tidak mengkonsolidasikan wilayahnya dan tidak melewatinya dari alam pembentukan kristal setengah langkah, menerobos ke alam pembentukan kristal secara langsung. Ini terlalu ceroboh. Wei Xiao ketakutan dengan tindakan Ye Yuan. Dia membuat Ye Yuan memasuki formasi ini untuk membiarkannya menerobos ke alam kondensasi roh tingkat ke-9 puncak, tidak membiarkannya menembus ke alam formasi kristal secara langsung. Siapa yang tahu bahwa bocah ini terus melakukan beberapa hal yang tak terbayangkan, bahkan tanpa mengatur napas, dia menerobos ke alam formasi kristal secara langsung. Ye Yuan tidak memiliki begitu banyak keraguan dan sama sekali tidak berencana untuk menyeberang dari alam formasi kristal setengah langkah juga. Dia berencana menerobos ke alam formasi kristal sejak awal. Bab 342, Ye Yuan sudah meletakkan fondasinya dengan sangat kokoh selama alam kondensasi roh. Menerobos ke alam formasi kristal sekarang adalah sesuatu yang terjadi tanpa usaha. Terkadang, menerobos alam juga perlu dilakukan dalam satu upaya keras. Menjadi terlalu berhati-hati akan berdampak buruk pada tingkat keberhasilan menerobos sebagai gantinya. Ketika Ye Yuan menerobos ke alam kondensasi roh tingkat ke-9, dia sudah mengumpulkan momentum ini ke kondisi puncak. Memilih untuk menerobos ke alam formasi kristal sekarang adalah pilihan terbaik. 9 kali 9, 81 tetes cairan roh mendidih di dalam dantian Ye Yuan. Aura Ye Yuan naik terus-menerus tanpa jeda. Di bawah bimbingan Spirit Bristle 9 yang ilahi art, 81 tetes cairan roh ini, benar-benar mulai berputar dengan kecepatan tinggi di dalam dantian Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan tidak mengompres cairan roh di dalam dantiannya tetapi mengedarkan cairan roh ini agar mereka berenang di dalam meridiannya. Cairan roh yang berputar secara bertahap membentuk pusaran.
semakin berputar, semakin cepat semakin berputar, semakin kecil jadinya. Pusaran itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semua cairan roh berubah menjadi energi esensi di dalam tubuh Ye Yuan dan mulai beredar. Akhirnya, pusaran itu menyusut hingga batasnya, hampir menghilang. 99 kembali ke 1, padatkan, Ye Yuan melolong. Suara membelah yang sangat lembut sepertinya berasal dari dalam dantian. Melihat lebih dekat, dantian Ye Yuan sebenarnya memiliki kristal tambahan yang sangat kecil, dan kristal itu masih berputar dengan kecepatan tinggi. Tepat pada saat ini, energi esensi dalam tubuh Ye Yuan kebetulan menyelesaikan satu putaran penuh, kembali ke dantian sekali lagi. Ketika energi esensi kembali ke dantian, itu segera ditarik oleh kristal, berputar satu putaran di sekitar kristal sebelum mengalir ke meridian sekali lagi. Dan saat ini, kristal kecil itu mengembang sedikit. Bocah ini, keributan besar yang menerobos ke alam formasi kristal. Wei Xiao tanpa sadar mengerutkan alisnya. Energi esensi di dalam formasi arai mengalir ke tubuh Ye Yuan dengan gila-gilaan, tapi Ye Yuan mengambil semuanya. Energi inti seperti air bah yang membuka gerbang, mengisi Wei Xiao yang sedang menonton dengan ketakutan. Tubuh Ye Yuan mirip dengan jurang maut, tidak peduli bagaimana air banjir mengalir, itu tidak dapat diisi. 81 tetes cairan roh yang membentuk kristal mungkin belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah dunia tanpa akhir. Oleh karena itu, pergolakan Ye Yuan saat menerobos tampak sangat keterlaluan di mata Wei Xiao. Energi esensi yang hiruk-pikuk terus mengedarkan siklus peredaran darah yang hebat di dalam tubuh Ye Yuan tanpa henti. Kristal kecil itu juga terus berkembang. Akhirnya, setelah mengorbit 81 siklus peredaran darah besar, aura Ye Yuan tiba-tiba mundur, menghentikan penyerapan energi esensi yang hiruk-pikuk. Dan saat ini, kristal kuning pucat tergantung dengan damai di tengah dantiannya. Ye Yuan akhirnya berhasil menembus alam formasi kristal. Tatapan Wei Xiao semakin tajam, tapi dia menghela nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri, "Heh, bocah ini benar-benar berhasil, benar-benar sembrono." Ye Yuan juga menghirup udara keruh perlahan tapi tidak mereda. Untuk seniman bela diri lainnya, transformasi jiwa ilahi adalah langkah yang sangat santai. Tapi baginya, ini adalah langkah yang mematikan. Tak lama kemudian, energi esensi yang baru saja tenang menjadi gelisah kembali. Pikiran Ye Yuan tiba-tiba meledak kesakitan, siksaan dari jiwa ilahi yang tercabik-cabik datang sekali lagi. Cara transformasi sesat ini benar-benar membuat Ye Yuan merasa ingin gila. Dia tahu bahwa transformasi semacam ini disebabkan oleh teks-teks emas di dalam lautan kesadarannya. Dia juga tahu bahwa dia akan memperoleh manfaat yang lebih besar dari transformasi semacam itu. Namun penderitaan yang dialami selama proses ini tak terbayangkan oleh orang biasa. Kali ini, Ye Yuan sudah siap secara mental sejak lama. Mengepalkan giginya dengan erat, sepasang tinjunya juga mengepal dengan erat. Meski begitu, serangkaian erangan teredam masih keluar dari tenggorokannya. Tepat pada saat ini, manik-manik hitam yang telah tergeletak diam-diam di dalam lautan kesadaran Ye Yuan sepanjang waktu bergerak. Manik hitam itu bergetar sedikit dan benar-benar mengibaskan beberapa bubuk hitam. Ketika bubuk hitam itu jatuh, itu langsung menghilang. Segera setelah itu, Ye Yuan merasakan sedikit kesegaran yang datang dari dalam lautan kesadarannya. Kepalanya yang awalnya terasa mau meledak ternyata sudah tidak sakit lagi. Namun, Ye Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa dewanya masih tercabik-cabik. Ye Yuan saat ini seperti seorang penonton yang mengamati jiwanya sendiri yang tercabik-cabik sedikit demi sedikit dengan dingin. Akhirnya, karakter emas itu pindah. Karakter emas ini seperti penjahit yang sangat baik, menjahit kembali jiwa ilahi Ye Yuan yang tercabik-cabik, tapi tidak ada celah sama sekali. Ye Yuan meludahkan udara keruh yang panjang, transformasi jiwa ilahi akhirnya berakhir. Apa-apaan manik hitam itu, benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu. Sebagai eksistensi puncak alam ilahi, Ye Yuan sebenarnya belum pernah mendengar tentang manik hitam ajaib seperti itu sebelumnya. Jelas bahwa asal-usulnya benar-benar luar biasa. Hanya saja dari permukaan, dia tidak bisa mengatakan nilai manik hitam ini, itu juga tidak memiliki aspek yang tidak biasa. Jika tidak tersedot ke dalam lautan kesadarannya oleh karakter emas, dia mungkin akan memperlakukannya sama seperti sampah dan membuangnya, bukan? Merasakan kekuatan milik seniman bela diri alam formasi kristal, Ye Yuan merasa seperti dia penuh dengan kekuatan. Kristal di dalam dantian Ye Yuan dibentuk oleh kondensasi 81 tetes cairan roh. Kualitasnya jauh lebih tinggi daripada rata-rata realem formasi kristal tingkat pertama. Mengabaikan semua yang lain, hanya berbicara tentang energi esensi, alam formasi kristal tingkat pertama Ye Yuan saat ini sama sekali tidak lebih lemah dari rata-rata alam formasi kristal tingkat ketiga.
Ketika Wei Xiao melihat Ye Yuan berjalan keluar dari ruang tersembunyi, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. "Mengapa kamu keluar begitu cepat? Kamu baru saja menerobos ke alam formasi kristal? Apakah kamu tidak akan mengkonsolidasikan wilayahmu?" Wei Xiao bertanya dengan bingung. Kebanyakan orang harus memasuki pengasingan tertutup untuk jangka waktu tertentu setelah baru menembus alam untuk mengkonsolidasikan alam mereka. Siapa yang akan keluar dari pengasingan secara langsung seperti Ye Yuan? "Tidak perlu, Wei Tua, terima kasih atas perhatianmu selama 2 hari ini. Tapi aku masih mengkhawatirkan teman-teman muridku, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Apapun yang terjadi, aku harus memastikan hidup dan mati mereka," kata Ye Yuan. Wei Xiao berkata, "Aku bisa mengerti perasaanmu. Tetapi bahkan jika kamu menerobos ke alam formasi kristal, pergi juga tidak dapat mengubah apapun, kan? Menurut pendapatku, kamu harus tetap di sini untuk meningkatkan kultivasimu dengan baik, dan pergi setelahnya, mencapai alam laut jiwa. Hanya dengan cara ini Anda akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri dalam perang antara dua dunia." Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, 6 segel ekstrim sangat kuat. Itu hanya dapat dirusak lebih jauh dari sisi dunia tak berujung. Tetapi bahkan jika segel itu dihancurkan sekarang, dunia Gale Ganas tidak akan dapat meluncurkan serangan besar-besaran. Bahkan jika rekan magang saya tidak ada lagi, saya juga harus bergegas kembali ke sekte. Saya tidak ingin teman-teman saya bertemu dengan kecelakaan apapun. Wei Xiao menghela nafas dan berkata, "Karena pikiranmu sudah bulat, aku tidak akan menahanmu lagi. Tapi karena lorong antara dua dunia sudah terhubung bersama, kamu harus menjaga dirimu sendiri setelah pergi." Selesai berbicara, Wei Xiao membawa Ye Yuan ke barisan transmisi. Ye Yuan membungkuk dalam-dalam ke arah Wei Xiao dan mengucapkan selamat tinggal. "Hati-hati, Wei Tua." Selesai berbicara, Ye Yuan melangkah ke arah transmisi. Mata Ye Yuan kabur, dan ketika dia muncul kembali, dia kembali ke tingkat kedua Istana Kemegahan Abadi. Saat ini, Istana Kemegahan Abadi tidak memiliki orang. Terlihat agak suram. Ye Yuan tidak ragu dan langsung berjalan menuju arah pintu keluar. Ye Yuan baru saja akan turun 1 tingkat saat bel alarm tiba-tiba berbunyi. Siluet melompat keluar dari samping. "Siapa itu selain Lan Feng yang menjaga di sini? Akhirnya kamu keluar, aku sudah lama menunggumu." Bab 343. Setelah tidak melihatmu selama beberapa hari, kamu benar-benar telah menembus ke alam formasi kristal. Merasakan aura keluar dari tubuh Ye Yuan, Lan Feng merasa agak terkejut. Tapi itu hanya sedikit terkejut. Kekuatan realem formasi kristal tingkat pertama tidak memadai untuk membuatnya mengingatnya. Apa yang membuat Lan Feng benar-benar waspada adalah boneka-boneka itu. Tapi dia juga menemukan rencananya juga. Selama dia tidak memasuki formasi arai, Ye Yuan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tapi ketika Ye Yuan melihat Lan Feng, dia malah menyeringai dan berkata, "Nyalimu benar-benar tidak kecil, untuk benar-benar berani menghalangiku di sini sendirian." "Tidak masalah, aku sudah meminta bantuan rekan-rekanku. Aku hanya harus bertahan sampai mereka tiba di sini. Meskipun bonekamu itu mengesankan, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mengalahkanku dengan cepat," kata Lan Feng dengan nada mengejek. Seniman bela diri dunia Gale Ganas paling menganjurkan kekuatan bela diri pribadi dan tidak menyukai bantuan dari barang-barang eksternal. Mereka sangat meremehkan metode Ye Yuan. Lan Feng berharap melihat ekspresi panik di wajah Ye Yuan, tapi dia kecewa. Tidak hanya tidak ada jejak kepanikan yang terlihat di wajahnya, tetapi Ye Yuan juga sangat tenang sehingga membuatnya sedikit bingung. Sangat tidak masuk akal, Lan Feng mengutuk dalam hati. "Itu juga berarti selama aku menghabisimu sebelum teman-temanmu datang, maka semuanya baik-baik saja," kata Ye Yuan sambil menyeringai. Kesombongan liar, Lan Feng sangat marah ketika mendengar itu. "Cukup omong kosong, ayo," Ye Yuan mengulurkan tangan, pedang Changhua muncul di tangannya. Tapi Lan Feng tidak bergerak, dia takut Ye Yuan tiba-tiba akan melepaskan boneka pedang itu. Begitu dia jatuh ke dalam formasi arai, tidak akan mudah baginya untuk ingin membebaskan dirinya sendiri. Lan Feng ini terlihat seperti memiliki kepribadian yang lugas pada pandangan pertama, tetapi itu tidak berarti bahwa dia bodoh. Yang cemas saat ini adalah Ye Yuan, bukan dia hanya harus membuang waktu. Dan ini semua juga diajarkan kepadanya oleh kakak Lan Bao. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu tidak datang, kalau begitu aku datang." Ye Yuan mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke arah Lan Feng. Kelopak bunga yang indah mulai muncul di udara. Melihat adegan ini, kulit Lan Feng berubah drastis. Orang ini sebenarnya mampu menggerakkan energi esensi surga dan bumi. Dia berpikir bahwa yang diandalkan Ye Yuan adalah boneka pedang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih memiliki gerakan yang begitu sengit. Tapi masalahnya adalah Ye Yuan masih berada di alam formasi kristal, bagaimana dia melakukannya? Tapi sudah tidak ada lagi waktu baginya untuk berpikir.
jika dia merenung lagi, dia akan mati. Setelah menerobos ke alam formasi kristal, persepsi dan afinitas Ye Yuan terhadap energi esensi langit dan bumi naik dengan langkah besar, mengeksekusi 1000 kelopak mengalir lagi tidak lagi menuntut seperti sebelumnya di alam kondensasi roh, kecepatan eksekusi secara alami juga meningkat pesat. Saudara-saudara klan Lan semuanya memiliki tipe yang sama, kecepatan luar biasa, dan kekuatan tinju yang luar biasa. Hanya untuk melihat Lan Feng mengetuk kakinya dan sosoknya bergerak eksplosif, menembak ke arah Ye Yuan. Sekelompok kelopak bunga diblokir di depan Lan Feng seperti melayang bersama angin. Lan Feng mengatupkan rahangnya, hancurkan untukku. Sebuah tinju hancur, energi esensi melonjak, dan suara ledakan benar-benar terdengar. Tinju tanpa kesombongan adalah tinju dengan kekuatan penghancur yang mengalahkan segalanya. Lan Feng termasuk tipe orang yang sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat. Dia tidak mengerahkan energi esensi langit dan bumi dalam jumlah besar untuk menghadapi lawannya seperti Ye Yuan, tetapi akan memadatkan energi esensi langit dan bumi ke tinjunya sendiri untuk menggunakannya sesuka hatinya. Metode mengacungkan semacam ini dapat mengumpulkan energi esensi surga dan bumi paling cepat dan menambah kekuatan seni tinjunya hingga tingkat maksimum. Di udara, tinju Lan Feng bertabrakan dengan kumpulan kelopak bunga itu. Tidak ada suara tumbukan yang intens, gugusan kelopak bunga itu perlahan meleleh, akhirnya menghilang, tapi kekuatan tinju Lan Feng sudah benar-benar hancur oleh Ye Yuan. Lan Feng sangat ketakutan hingga dia menjadi pucat. Bagaimana mungkin, kamu hanya berada di alam formasi kristal? Bagaimana kamu bisa begitu mahir dalam penggunaan energi esensi langit dan bumi? Alasan mengapa Lan Feng tercengang adalah karena rumpun kelopak bunga itu bukanlah kekuatan penuh Ye Yuan, tetapi hanya seberkas kecil kelopak bunga yang dipadatkan oleh Ye Yuan. Dan sekelompok kecil kelopak bunga ini cukup untuk menetralkan kekuatan tinju yang dibuat Lan Feng. Seberapa akurat dia menangkapnya, seolah-olah Ye Yuan melihatnya dengan satu pandangan sekilas berapa banyak energi esensi langit dan bumi yang telah dikumpulkan oleh kepalan tangan Lan Feng ini. Sesuatu yang bahkan dia, alam transformasi laut ini, tidak bisa melakukannya, tetapi seorang seniman bela diri alam formasi kristal tingkat pertama dapat melakukannya. Bagaimana mungkin Lan Feng tidak terkejut? Untuk seniman bela diri tipe pertempuran jarak dekat seperti Lan Feng, yang terpenting adalah momentum. Dan saat ini, dia benar-benar tidak dapat mengumpulkan momentumnya sendiri. Ye Yuan tidak akan memberinya kesempatan untuk mengumpulkan momentum apapun. Ye Yuan tidak memperhatikan keheranan Lan Feng, semua energinya ditempatkan untuk memanipulasi kelopak 1000 mengalir. Meskipun dia telah menerobos ke alam formasi kristal, menggerakkan energi esensi surga dan bumi adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh seniman bela diri di alam transformasi laut dan di atasnya. Berbicara secara akurat, hanya seniman bela diri alam laut jiwa yang dapat mengendalikan energi esensi surga dan bumi seperti yang mereka inginkan. Alam transformasi laut hanya memahami beberapa pengetahuan dangkal. Oleh karena itu, memanipulasi 1000 kelopak bunga mengalir masih merupakan sesuatu yang sangat sulit bagi Ye Yuan. Hanya saja dibandingkan saat berada di alam kondensasi roh, sekarang jauh lebih mudah. Saat ini, sekeliling 100 kaki sudah dibanjiri kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan secara alami tidak akan memberi Lan Feng kesempatan sama sekali. Dia memindahkan sekelompok kecil kelopak bunga yang mengaduk ke arah Lan Feng. Ekspresi Lan Feng menjadi gelap, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, jadi bagaimana jika Anda dapat memobilisasi energi esensi langit dan bumi? Bagaimana saya bisa kalah dari seniman bela diri alam formasi kristal kecil yang lemah, tinju bunga pear yang lebat, hancurkan aku." Tiba-tiba, aura Lan Feng meroket, aura kolosal menyapu kelopak bunga itu. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga alam transformasi laut. Hanya untuk melihat bayangan tinju Lan Feng mengalir keluar, meniadakan serangan Ye Yuan satu demi satu. Tampaknya seolah-olah tidak peduli berapa banyak serangan kelopak bunga yang dikerahkan Ye Yuan, mereka tidak dapat menembus pertahanan Lan Feng. Ya, setelah aura Lan Feng meroket, dia tidak menyerang tetapi bertahan secara pasif. Karena sekelilingnya sudah penuh dengan kelopak bunga, bahkan jika dia melepaskan kekuatan penuh dari alam transformasi laut, dia juga tidak akan memiliki cara untuk melewati kelopak bunga ini. Sebagai seniman bela diri jarak dekat, dia sudah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mendekati Ye Yuan. Dengan kecepatannya, jika dia menyerang lebih dulu untuk mendapatkan inisiatif, 1000 kelopak mengalir Ye Yuan tidak akan berhasil diluncurkan dengan begitu mulus. Namun sayangnya, Lan Feng berhati-hati dalam mengambil tindakan dan tidak menyerang terlebih dahulu. Pada saat dia merasa ada yang tidak beres, sudah tidak ada lagi kesempatan. Sekarang, dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. 1000 kelopak mengalir Ye Yuan bukanlah teknik bela diri biasa, tapi itu adalah jurus pedang niat sejati tertinggi. Ketika Ye Yuan berada di alam kondensasi roh tingkat kedua,
dia sudah bisa menggunakan jurus ini untuk melukai alam transformasi laut Yao Qian. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya serangan dari jurus pedang ini. Sekarang Ye Yuan sudah maju ke seluruh ranah utama, kekuatan saat ditampilkan lagi tidak bisa lagi disebutkan dalam nafas yang sama. Bahkan Lan Feng yang tangguh hanya bisa menghindari kontak saat menghadapi 1000 kelopak bunga mengalir. Kelopak bunga yang layu itu tampak seperti tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi sebenarnya, niat membunuh itu tersembunyi. Apa yang bisa diandalkan Lan Feng saat ini adalah energi esensinya yang tebal. Selama dia bisa bertahan sampai energi esensi Ye Yuan habis, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Yuan. Tinju Pear Blossom Fist Lan Feng menari dengan sempurna. Namun, tidak ada tembok tanpa celah di dunia ini dan juga tidak ada pertahanan mutlak. Tidak peduli seberapa cepatnya pukulannya, tidak mungkin ia bisa menutup seluruh bagian tubuhnya. Harus diketahui bahwa 1000 kelopak bunga mengalir bukan serangan lurus, melainkan kelopak bunga yang bisa berterbangan, menyebar ke seluruh tempat. Bab 344, terlepas dari seberapa kompak seni tinju Lan Feng, bagaimana mungkin itu bisa menghalangi bunga terbang yang tak terbatas. Sementara Lan Feng tidak mendeteksinya, seikat kelopak sudah terbang ke lingkaran pertahanannya dengan mengikuti jalan di sepanjang tubuh bagian bawahnya. 1000 kelopak mengalir, meledak, Ye Yuan berteriak pelan, hanya untuk mendengar suara engahan terjadi di mana-mana. Suara ledakan kecil yang tak terhitung jumlahnya terjadi di dalam radius pertahanan Lan Feng. Ledakan setiap kelopak bunga tentu saja tidak terlalu kuat, tapi ledakan dari ribuan dan puluhan ribu kelopak bunga, itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tubuh Lan Feng diledakkan sampai bergetar tanpa henti seperti sedang menari dalam keadaan mabuk. Energi esensi pelindung dari alam transformasi laut sangat kuat, terutama untuk seniman bela diri jarak dekat seperti Lan Feng. Tapi tidak peduli seberapa kuat itu tidak bisa bersaing dengan hujan kelopak yang memenuhi seluruh langit. Ye Yuan memanipulasi lebih banyak kelopak bunga untuk terbang menuju Lan Feng. Pada akhirnya, dia sudah terendam oleh kelopak bunga. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya meledak, tubuh Lan Feng bergetar lebih hebat lagi. Akhirnya, energi esensi pelindung yang kuat itu ditembus oleh ledakan miniatur yang tak terhitung banyaknya ini, tubuh utama Lan Feng mulai menerima ledakan. Lan Feng dengan kasar memuntahkan seteguk darah segar dan berlutut dengan lemah ke tanah. Tapi saat ini, Ye Yuan bergerak. Ye Yuan tidak menunggu Lan Feng jatuh ke tanah. Dengan sekejap, dia tiba di depannya. Tusukan dewa yang mengejutkan, kekuatan jiwa ilahi Ye Yuan meletus tiba-tiba, menyerang lautan kesadaran Lan Feng. Lan Feng jelas tidak membayangkan bahwa Ye Yuan tiba-tiba akan melakukan serangan diam-diam, menggunakan seni mistik jiwa dewa untuk menyerangnya. Sementara benar-benar lengah dan masih bingung dengan apa yang terjadi, Lan Feng hanya merasa pikirannya kosong, dan bagian putih matanya bisa terlihat, lalu, dia kedinginan. Tapi cara Ye Yuan belum berakhir, dia membentuk segel dengan kedua tangan dengan cepat. Kekuatan jiwanya dilepaskan sekali lagi, terjun ke lautan kesadaran Lan Feng. Segel budak, bentuk saat ini, jiwa ilahi Lan Feng diserang dengan kejam oleh tusukan dewa yang mengejutkan milik Ye Yuan dan sudah menderita luka yang cukup besar, itu juga dalam keadaan yang sama sekali tidak siap. Memanfaatkan jeda waktu ini, Ye Yuan dengan paksa menanam segel budak di jiwa ilahi Lan Feng. Berbeda dari kontrak jiwa Yuan Fei, setelah segel budak ditanam, Lan Feng akan kehilangan kesadarannya sendiri, semua tindakan harus diambil dari Ye Yuan. Selain itu, karena Ye Yuan dengan paksa menanam segel budak, itu juga akan menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa ilahi Lan Feng. Kultivasi Lan Feng dalam kehidupan ini juga akan berhenti di sini. Melihat bentuk segel budak berhasil, Ye Yuan juga merasa ingin pingsan. Serangkaian serangan sebelumnya semuanya selesai dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk menerbangkan sepotong batu api. Terlepas dari apakah energi esensinya atau jiwa ilahi, itu semua adalah beban yang sangat besar. Seorang seniman bela diri alam formasi kristal menanam segel budak pada seorang seniman bela diri alam transformasi laut. Ini adalah sesuatu yang orang lain bahkan tidak berani membayangkannya, tapi Ye Yuan melakukannya. Alam transformasi laut bukanlah ranah utama. Meskipun kekuatan jiwa ilahi dari seniman bela diri alam transformasi laut ditingkatkan ke tingkat tertentu dibandingkan dengan seniman bela diri alam formasi kristal, itu bukan lompatan besar semacam itu. Terutama untuk seniman bela diri murni seperti Lan Feng, dalam hal penggilingan ranah jiwa ilahi, itu hampir tidak mencapai standar Grandmaster Alkimia tahap menengah hingga akhir. Setelah Ye Yuan menerobos ke alam formasi kristal, alam jiwa ilahinya telah melompat langsung ke kesempurnaan Grandmaster Alkimia tahap awal, kira-kira di sekitar alam jiwa ilahi Lan Feng. Justru karena Ye Yuan berani melakukan langkah berisiko seperti itu, menanam segel budak di Lan Feng. Meskipun Ye Yuan berhasil, seluruh prosesnya adalah sesuatu yang sangat berbahaya.
Rana jiwa ilahi Ye Yuan tidak setinggi Lan Feng ketika semua dikatakan dan dilakukan. Jika Lan Feng memiliki sedikit tindakan pencegahan, dia tidak hanya akan gagal untuk berhasil, tetapi juga akan menyebabkan jiwa dewanya menderita serangan balasan. Oleh karena itu, sebelum Ye Yuan bergerak, dia sudah mempertimbangkan setiap langkahnya. Bukan karena Ye Yuan menyukai sensasi itu, tetapi karena Ye Yuan ingin memahami keberadaan Mei Zhen dan yang lainnya melalui Lan Feng. Ye Yuan tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia bertanya, Lan Feng juga tidak akan memberitahunya. Bahkan jika dia memberitahunya, Ye Yuan juga tidak berani mempercayainya. Jadi cara terbaik adalah mengendalikan Lan Feng. Selanjutnya, Ye Yuan masih memiliki pertimbangan jangka panjang. Jika Mei Zhen dan yang lainnya meninggal, semuanya jelas sudah terlambat. Tetapi jika mereka tidak mati, dia masih memiliki area untuk menggunakan Lan Feng. Ye Yuan tidak membuang banyak waktu. Lan Feng sudah memberitahu para ahli untuk datang melalui metode rahasia sebelumnya. Semakin dia menunda, semakin berbahaya. Bukalah jiwa ilahimu. Aku ingin mencari ingatanmu. Ye Yuan menginstruksikan. Mata Lan Feng pulih sedikit, tapi dia mengabaikan luka di tubuhnya dan berjuang berdiri untuk membungkuk ke arah Ye Yuan. Ya Master. Indra ilahi Ye Yuan memasuki lautan kesadaran Lan Feng dan membaca ingatannya. Melihat bahwa Mei Zhen dan yang lainnya baik-baik saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Omong-omong, dia harus berterima kasih kepada Lin Chao. Jika bukan karena dia menyela, Mei Zhen dan yang lainnya mungkin sudah mati sekarang. Ye Yuan mengambil pil pemelihara hati mendalam Azure dan melemparkannya ke Lin Chao. Cepat makan. Setelah kamu selesai menyempurnakan kekuatan obat, kita berangkat sekarang. Terima kasih banyak atas master yang menganugerahkan pil, Lan Feng berkata dengan hormat. Bawah tanah istana kemegahan abadi, lokasi dari Six Extreme Sales Grand Array, juga merupakan tempat di mana lorong antara dunia tanpa akhir dan dunia Gale Ganas berada. Lan Feng yang dipenuhi luka masuk, menahan Ye Yuan yang energi esensinya disegel. Dunia Gale Ganas telah mengerahkan sejumlah besar pasukan di bawah tanah, tapi mereka semua adalah seniman bela diri alam formasi kristal. Itu hanya 2-3 hari sejak lorong dibuka, sejumlah besar ahli saat ini masih dalam perjalanan bergegas. Tuan Lan Feng, ketika penjaga itu melihat Lan Feng, dia membungkuk dan berkata dengan hormat. Lan Feng mengangguk dan berkata, orang yang aku tangkap adalah perintah dari kakak Lan Bao. Tahanan ini sangat penting. Aku harus mengawalnya secara pribadi kembali ke suku. Ya, tolong lewat sini. Tuan Lan Feng, penjaga itu tidak berani menghalangi dan langsung membiarkannya lewat. Status Lan Feng adalah yang tertinggi di tempat ini. Mereka secara alami tidak berani mengatakan hal lain. Selanjutnya, masalah Lan Feng tetap tinggal untuk menangkap seseorang diketahui oleh semua penjaga ini. Lan Bao dan yang lainnya sudah kembali ke dunia Gale Ganas untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan invasi dunia tanpa akhir. Lagi pula, dibandingkan dengan Ye Yuan saja, perang dua dunia adalah peristiwa besar. Tapi Lan Bao seharusnya sudah menerima panggilan Lan Feng saat ini dan saat ini sedang bergegas. Ye Yuan memelototi Lan Feng dengan ganas tetapi menolak untuk memasuki lorong. Apa yang kamu lihat? Bergerak cepat, Lan Feng mendorong. Bunuh saja aku jika kamu memiliki kemampuan, Ye Yuan berkata dengan marah. Hehe, kamu masih sangat berguna. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati dengan mudah? Apalagi untuk menangkapmu, aku menderita luka berat. Kita harus menyelesaikan skor ini dengan benar nanti, kata Lan Feng dengan seringai dingin. Pasangan itu melakukan percakapan, menampilkan cukup banyak pertunjukan. Akhirnya, didorong oleh Lan Feng, Ye Yuan memasuki lorong. Lan Feng juga mengikuti setelahnya. Tidak mungkin, kan? Pemuda itu hanya berada di alam formasi kristal tingkat pertama. Dia benar-benar mengalahkan Tuan Lan Feng sejauh itu. Kekuatan tempur ini juga terlalu menakutkan. Ya, setelah kedua orang itu pergi, seorang penjaga berseru kaget. Apa yang kamu tahu? Aku mendengar sebelumnya bahwa seniman bela diri dunia tanpa akhir yang gagal ditangkap hanya di alam kondensasi roh tingkat ke-8. Ini pasti bajingan ini, hanya beberapa hari tidak melihatnya, dia benar-benar menerobos secara langsung ke alam formasi kristal. Jika bukan karena bajingan ini tidak normal, mengapa Tuan Lan Feng harus menangkapnya hidup-hidup, kata orang lain. Benar-benar terlalu menakutkan? Seniman bela diri dunia Gale Ganas kita selalu terkenal karena kekuatan tempur kita. Tapi dibandingkan dengan pemuda ini, perbedaannya bukan jenis biasa. Penjaga itu kemudian menghela nafas dengan kagum. Bab 345. Begitu dia memasuki dunia Gale Ganas, Ye Yuan merasakan angin badai melolong ke arahnya seperti pedang, mengiris sampai wajahnya sakit. Lan Feng menyadari ketidaknyamanan Ye Yuan dan bertanya, Tuan pasti tidak terbiasa dengan badai ini. Ye Yuan melambaikan tangannya dan melepaskan auranya sedikit. Angin badai itu benar-benar menyapu sisinya secara otomatis seperti dia disaring.
Kekuatan badai ini kira-kira sama dengan jalan 9 surga. Dengan pemahaman Ye Yuan tentang konsep angin badai ini secara alami tidak dapat menyakitinya. Ekspresi Lan Feng berkedip, tidak kusangka pencapaian Tuan dalam konsep angin begitu tinggi. Penduduk asli dunia Gale ganas kami bersentuhan dengan badai ini sejak lahir. Tapi hampir tidak ada orang yang bisa mencapai batas Tuan. Badai ini tidak kuat, aku masih bisa menanganinya. Jika dugaanku benar, badai dunia Gale ganas seharusnya melebihi ini. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata. Lan Feng mengangguk dan berkata, itu benar. Badai dunia Gale ganas yang terlemah berada di ibu kota. Intensitas angin kencang memancar keluar dengan ibu kota pusat sebagai pusatnya. Tempat-tempat yang lebih dekat ke ibu kota memiliki badai yang lebih lemah, sementara tempat-tempat yang lebih jauh dari ibu kota memiliki badai yang lebih kuat. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jadi, begitu, lalu seberapa kuat tempat dengan angin kencang? Lan Feng berkata, dunia First Gale dibagi menjadi 9 wilayah sesuai dengan kekuatan badai. Tingkat 1 adalah yang terlemah, dan tingkat 9 yang terkuat. Angin kencang di wilayah tingkat 9 sangat menakutkan. Bahkan Tuan Kaisar Angin juga tidak berani menginjakan kaki di wilayah itu. Ketika dia menyebutkan wilayah tingkat 9 ini, wajah Lan Feng menunjukkan ketakutan yang mendalam. Terbukti, itu adalah tempat yang sangat menakutkan. Ye Yuan mau tidak mau bertanya dengan penuh minat, dengan kekuatanmu, wilayah terdalam apa yang bisa kamu jangkau? Lan Feng berkata, kekuatan budak tua ini sangat sedikit. Aku hanya bisa bergerak paling banyak di wilayah level 5, lebih dalam lagi dan aku tidak akan berdaya. Oh, dengan kekuatan alam transformasi lautmu, kamu sebenarnya hanya bisa mencapai wilayah level 5. Sepertinya badai dunia Gale ganas memang sangat kuat, lalu level apa wilayah kita saat ini? Sebagian besar orang semua tinggal di wilayah tingkat 3. Lebih jauh dan orang biasa tidak akan bisa menembus ke dalam, hanya seniman bela diri dengan kekuatan hebat yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, perebutan tanah di dalam wilayah tingkat 3 sangat intens. Suku akan sering saling membantai karena tanah. Tempat kita berada sekarang adalah lokasi antara perbatasan wilayah tingkat 3 dan tingkat 4. Ye Yuan bertanya dengan bingung, hanya anggota sukumu yang pernah kulihat adalah 4 ahli alam transformasi laut. Kamu sebenarnya hanya bisa tinggal di daerah terpencil seperti itu. Menjawab Master, keluarga Lan kami bukan suku biasa tapi cabang dari penjaga badai di bawah komando Kaisar Angin. 4000 tahun yang lalu, Kaisar Angin tua membawa penjaga badai dan berencana secara pribadi menyerbu dunia tanpa akhir. Tapi Sekte Sejati Yan Agung menyegel lorong antara dua dunia menggunakan arai besar 6 segel ekstrim. Oleh karena itu, Kaisar Angin tua meninggalkan kami klan keluarga Lan di belakang sini untuk menjaga tanah segel. Ye Yuan menyadari, tidak heran kalian tiba begitu cepat. Itu sebenarnya alasan ini. Baiklah, masalah ini tidak boleh ditunda, ayo cepat ke sukumu. Jika kita menunggu sampai Lan Bao menemukan masalah, itu akan membuatnya jauh lebih merepotkan lagi. Ya Tuan, sekitar 1 jam kemudian, Lan Bao membawa Lan Hu kembali ke area lorong. Mereka berdua berjalan santai di lantai 2 tapi tidak melihat Lan Feng. Firasat buruk tanpa sadar muncul di hati mereka. Apakah kalian semua melihat Lan Feng? Lan Bao kembali dan bertanya pada para penjaga. Penjaga itu mengira Lan Bao kembali untuk urusan lain. Dia kemudian tahu bahwa kedatangan Lan Bao untuk mencari Lan Feng. Dia buru-buru berkata, membalas yang mulia, Tuan Lan Feng sudah kembali ke dunia Gale ganas sekitar 1 jam yang lalu. Lan Bao diam-diam terkejut dan bertanya, kenapa dia kembali? Penjaga itu juga bingung. Berbicara secara logis, Tuan Lan Feng dan Tuan Lan Bao seharusnya bertemu. Mungkinkah mereka mengambil jalan yang berbeda? Penjaga itu juga merasa ada yang tidak beres. Oleh karena itu, dia menceritakan peristiwa Lan Feng melewati pintu masuk dari awal sampai akhir persis seperti itu. Wajah Lan Bao tanpa sadar berubah drastis saat mendengar itu, mengirim penjaga itu terbang jauh dengan tamparan. Dia meraung, dasar tolol, ketika bocah itu berada di alam kondensasi roh, kami berempat bahkan tidak bisa mengalahkannya bersama. Sekarang dia menerobos ke alam formasi kristal. Bagaimana Lan Feng bisa menangkapnya hidup-hidup sendirian? Lan Bao tidak memberikan pukulan mematikan. Penjaga itu memuntahkan darah saat dia memohon belas kasihan. Kasihanilah, yang mulia, kasihanilah, yang mulia. Aku akan mencarimu untuk memberi pelajaran nanti, Lan Hu, ayo kejar. Selesai berbicara, Lan Bao memimpin kembali ke dunia Gale ganas. Lan Hu mengikuti setelahnya. Kelompok penjaga itu diam seperti jangkrik di cuaca dingin. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Mereka semua tidak bisa memikirkannya. Tuan Lan Feng dengan jelas menahan bocah dunia tak berujung itu. Masalah apa yang akan terjadi? Dunia Gale yang ganas, dalam perjalanan ke suku keluarga Lan. Lan Bao berkata dengan suara rendah, bagaimana menurutmu, Lan Hu, apa menurutmu? Ada kemungkinan Lan Feng berubah menjadi pengkhianat.
Lan Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, Lan Feng tumbuh bersamaku. Aku paling memahami karakternya, loyalitasnya terhadap suku, bahkan mungkin kita tidak bisa dibandingkan, terlebih lagi, dia tidak punya alasan apapun untuk membelot. Tapi, kenapa dia membantu bocah itu memasuki dunia Gale ganas? Mungkinkah, dia benar-benar mengalahkan bocah itu? Semakin Lan Bao berpikir, semakin dia bingung. Pemahamannya tentang Ye Yuan hanya berhenti pada boneka pedang, adapun kekuatan tempurnya, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Tetapi bahkan jika bocah itu menerobos ke alam formasi kristal, bahkan jika Ye Yuan menggunakan boneka pedang, juga tidak mungkin menjatuhkan Lan Feng dalam waktu sesingkat itu, bukan? Apa yang terjadi di antara semua ini, Lan Bao dan Lan Hu bahkan tidak berpikir sampai ke segel budak, karena dalam pandangan mereka, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mengatakan apapun tidak ada gunanya, kita akan tahu apa yang terjadi setelah kita kembali ke suku, kata Lan Hu. Lan Bao mengangguk dan berkata dengan enggan, kita harus berhenti di situ. Suku keluarga Lan terletak di perbatasan antara wilayah Gale tingkat 3 dan wilayah Gale tingkat 4, lingkungannya agak keras. Pasir kuning menyelimuti daerah ini, angin kencang terasa sangat dingin, orang-orang yang memiliki kekuatan sedikit lebih lemah akan segera ditebas oleh angin badai. Tidak jauh dari suku tersebut, dua siluet muncul, mereka tepatnya adalah Ye Yuan dan Lan Feng. Dengan apa yang kamu katakan sebelumnya, kurasa Lan Bao dan yang lainnya masih memiliki paling banyak 1 jam lagi sebelum mereka kembali. Kamu hanya punya waktu 1 jam untuk mengeluarkan mereka, bawa artefak spasial ini bersamamu. Begitu kamu memiliki kesempatan, masukkan mereka ke dalam sesuai dengan mantra yang saya ucapkan. Saya akan menunggumu di luar, Ye Yuan menginstruksikan Lan Feng. Ya Tuan, kata Lan Feng. Lan Feng sudah menjadi budak Ye Yuan, semua tindakannya dilakukan sesuai dengan kehendak Ye Yuan. Menyerahkan artefak spasial kepadanya secara alami tidak perlu dikhawatirkan. Identitas Lan Feng saat ini belum dicurigai, dia hanya harus menemukan alasan untuk kembali ke suku, dan kemudian membawa Mei Zhen dan yang lainnya keluar, dan itu sudah cukup. Dengan memanfaatkan perbedaan waktu ini, Ye Yuan bisa melancarkan serangan balik dan kembali menuju jalur penghubung dunia. Meskipun ada sekelompok besar ahli bela diri alam formasi kristal yang berjaga di sana, dengan kekuatannya ditambah dengan Lan Feng dan rekan-rekan sesama muridnya, melewati mereka akan menjadi mudah. Ini adalah rencana Ye Yuan, dan sekarang, dia harus melihat apakah Lan Feng bisa berhasil membawa keluar murid-murid dari Sekte Awan Tenang. Kurang lebih setengah jam kemudian, sosok Lan Feng muncul di pandangan Ye Yuan. Bab 346, kamu tidak menemukan mereka. Melihat ekspresi Lan Feng, Ye Yuan segera merasakan firasat buruk. Ini, Master sebaiknya menanyakannya sendiri. Saat dia berbicara, sesosok muncul di depan Ye Yuan. Siapa itu selain Pang Wannian? Hanya saja tubuhnya saat ini dipenuhi luka, wajahnya sudah bengkak, jelas, beberapa hari ini sangat tidak menyenangkan. Pang Wannian melihat Ye Yuan, dia merasakan banyak perasaan melonjak dan air mata mengalir keluar. Tapi tidak ada lagi banyak waktu bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Ye Yuan berkata, kakak senior Pang, singkat saja, Lan Bao mungkin sudah kembali ke suku keluarga Lan. Kita tidak punya banyak waktu, kemana perginya Tetua Mei dan para murid lainnya? Pang Wannian terkejut dan buru-buru berkata, Tetua Mei dan yang lainnya dibawa ke ibu kota pusat. Anggota suku keluarga Lan mengatakan bahwa mereka akan dijual di sana sebagai budak. Karena saya kehilangan lengan, mereka merasa itu tidak sedap dipandang. Itu sebabnya mereka meninggalkan saya di suku. Oh ya, patriark suku keluarga Lan yang secara pribadi mengantar mereka ke sana. Alis Ye Yuan berkerut. Kejutan ini benar-benar mengganggu rencananya. Mengapa tindakan suku keluarga Lan begitu cepat? Mereka seharusnya tidak tahu bahwa aku datang untuk menyelamatkan mereka, kan? Ye Yuan berkata dengan bingung. Tidak ada hubungannya dengan Master. Itu keputusan Tuan Patriark, lorong kerajaan sudah dihubungkan bersama. Dia harus melapor kepada Tuan Kaisar Angin pada secepatnya. Oleh karena itu, dia membawa sebagian ahli suku dan rekan-rekan Master dan berangkat tengah malam untuk bergegas ke ibu kota pusat, Lan Feng menjelaskan. Kepala keluarga. Iya, Patriark adalah pakar terkuat di suku keluarga Lan. Satu-satunya pembangkit tenaga alam laut jiwa. Misi keluarga Lan kami adalah untuk menjaga lorong antara dua dunia. Oleh karena itu, dia tidak berani berlama-lama dan harus melapor kepada Yang Mulia, Kaisar Angin, sesegera mungkin tentang masalah ini. Ye Yuan merasakan gelombang ketidakberdayaan. Sungguh, rencananya tidak bisa mengejar perubahan. Dia berpikir bahwa dia bisa menangkap suku keluarga Lan tanpa disadari dan menyelamatkan rekan-rekan magangnya. Siapa yang tahu bahwa hal seperti ini benar-benar akan terjadi? Dengan cara ini, rencananya untuk membuat mereka lengah benar-benar gagal. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kalau begitu, tidak bisa tinggal di sini terlalu lama.
karena Penatua Mei dan murid lainnya telah dibawa ke ibu kota pusat, kita masih perlu membicarakan hal ini panjang lebar. Suara Ye Yuan belum memudar saat panggilan terompet terdengar dari suku keluarga Lan agak jauh. Tidak bagus, gerakan Lan Bao terlalu cepat, sepertinya dia sudah menemukan ada yang tidak beres dengan Lan Feng dan sedang mengejar sekarang. Ayo cepat pergi, kata Ye Yuan. Kekuatan Lan Bao jauh lebih kuat dari Lan Feng, meskipun Ye Yuan telah menerobos sekarang, dia masih bukan tandingan Lan Bao. Konfrontasi langsung saat ini bukanlah langkah orang bijak. Tidak jauh dari sana, awan pasir mengepul, suku keluarga Lan benar-benar bergerak menuju Ye Yuan. Wang Pannian juga sangat cemas ketika dia melihat situasinya dan berkata, "Adik junior Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kabur ke arah ibu kota?" Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kita akan menyerahkan diri menuju wilayah Gale level 4 Lan Feng. Kamu dan kakak senior Pan memasuki artefak spasial terlebih dahulu." Seperti yang dia katakan, Ye Yuan memindahkan pasangan itu ke artefak spasial. Dengan berjingkat, Spirit Void Shattering Space dieksekusi, dan dia berubah menjadi seberkas asap biru yang melesat menuju daerah badai luar. 15 menit kemudian, Lan Bao membawa Lan Hu bersama yang lainnya dan muncul di tempat Ye Yuan berada sebelumnya. Lan Bao meludah dengan kejam dan berkata dengan muram, benar-benar tidak menyangka bahwa Lan Feng benar-benar menjadi pengkhianat. Kenapa? Lan Hu tetap diam. Tetapi orang lain di samping Lan Bao berkata, "Lan Bao, ada sesuatu yang saya tidak tahu bagaimana harus saya katakan." Orang itu bernama Lan Yu, dia juga ahli realem transformasi laut tingkat kelima seperti Lan Bao. Sang Patriark membawa serta para ahli di suku tersebut dan meninggalkan suku keluarga Lan. Dia dan Lan Bao menjadi orang dengan kekuatan terbesar di suku tersebut. Lan Yu, apa yang tidak bisa dikatakan di antara kita bersaudara?" Lan Yu mengangguk dan berkata, "Saat aku melihat Lan Feng sebelumnya, aku merasa ada sesuatu yang salah, tapi itu tidak jelas, jadi aku juga tidak terlalu memperhatikan. Melihatnya sekarang, dia sepertinya benar-benar." Wajah Lan Bao sedikit menggelap. Sungguh apa? Dia sepertinya dikendalikan oleh seseorang. Kalau dipikir-pikir sekarang, matanya saat itu agak kendur, tanpa energi seperti sebelumnya, karena dia mengatakan bahwa dia sebelumnya dilukai oleh bocah dunia tanpa akhir itu. "Aku tidak memberi banyak perhatian juga," kata Lan Yu. "Apakah kamu mengatakan bahwa dia memiliki segel budak yang ditanam oleh seseorang?" Lan Bao terkejut dan marah. Lan Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Hanya itu yang bisa menjelaskan mengapa dia melakukan tindakan yang tidak normal. Tidak mungkin, bocah itu baru saja menerobos ke alam formasi kristal. Bagaimana mungkin dia menanam segel budak ke Lan Feng?" Lan Bao berteriak pada Lan Yu. Tapi semakin dia meraung, semakin dia merasa bersalah. Lan Bao, Lan Hu, Lan Feng, dan Lan Yun adalah sepupu yang tumbuh bersama sejak kecil, hubungan mereka sangat baik. Sekarang, mendengar bahwa Lan Feng sebenarnya memiliki segel budak yang ditanam oleh seseorang, bagaimana mungkin dia tidak marah? Lan Yu tidak berbicara, dia tahu bahwa Lan Bao sebenarnya sudah mempercayainya di dalam hatinya. Sejujurnya, dia juga tidak berpikir ke arah ini saat melihat Lan Feng. Meskipun dia mendengar Lan Bao mengatakan sebelumnya bahwa Ye Yuan sangat licik, dalam kesan Lan Yu, Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri alam kondensasi roh. Bagaimana mungkin dia bisa menanam segel budak pada seniman bela diri dua alam utama lebih tinggi darinya? Itu terlalu tidak masuk akal, tapi saat ini adalah satu-satunya penjelasan yang berhasil. Lan Bao setengah berlutut di tanah dan meninju ke tanah, pasir kuning mengepul. "Ye Yuan, jika aku menangkapmu, aku pasti akan mengupas kulitmu dan mencabut uratmu." Lan Bao menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata. Lan Yu menepuk pundak Lan Bao dan berkata sambil mendesah, "Baiklah. Sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini." Aura Lan Feng menghilang setelah dia sampai di sini. "Menurutku, mereka sangat mungkin membawa artefak spasial pada mereka. Saya bertanya kepada para penjaga. Ketika Lan Feng keluar, dia sendirian. Budak berlengan satu itu pasti bersembunyi di dalam artefak spasial." Terbukti, Lan Yu ini mampu dan lihai. Dia tentu saja eksistensi seperti penasihat militer yang cerdas di suku keluarga Lan. Kalau tidak, Patriark tidak mungkin bisa menenangkan hatinya dengan menyerahkan suku itu kepadanya juga. Sebagai perbandingan, meski kekuatan tempur Lan Bao tinggi, dia jelas sedikit lebih rendah dalam aspek kecerdasan. Diucapkan seperti itu oleh Lan Yu, Lan Bao tiba-tiba terkejut bangun. Dia buru-buru berkata, "Benar, masalah yang ada sekarang adalah untuk menangkap bocah itu. Aku pasti akan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Dia seharusnya sudah tahu bahwa kelompok muridnya sudah dibawa ke ibu kota pusat. Aku akan bawa orang untuk mengejar ke arah itu segera." Saat dia berbicara, Lan Bao hendak membawa orang dan menuju ke arah ibu kota pusat. "Tahan dulu," kata Lan Yu. Apa?" Lan Bao bertanya dengan penuh tanya.
Lan Yu berkata, meskipun aku belum pernah bertemu Ye Yuan itu, tapi dari apa yang kau katakan, bocah ini pasti licik dan banyak akal. Apa yang bisa kita pikirkan? Dia pasti bisa memikirkannya juga. Jika kita menuju ke arah ibu kota pusat, mungkin saja itu yang dia inginkan. Maksudmu, dia menuju wilayah Gale tingkat 4, Lan Bao berkata dengan bingung. Lan Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, aku 80% yakin, pada saat ini, orang pintar tidak akan pergi ke arah ibu kota. Itu tidak berbeda dengan mencari malapetaka mereka sendiri. Bagaimana dengan ini? Aku akan kembali dan bawa herring angin ganas. Tapi, hanya kamu sendiri yang bisa mengejarnya. Bab 347, di pasir kuning yang dipenuhi langit, seseorang dan burung herring merobek udara saat mereka bepergian, kecepatan mereka seperti angin. Herring angin ganas adalah binatang iblis asli yang lahir di dunia Gale ganas. Mereka tidak hanya bisa terbang dalam angin kencang, tetapi mereka juga dapat melacak para ahli. Herring angin ganas sangat langka. Hanya ada 2 herring angin ganas di suku keluarga Lan, dan ini salah satunya. Itu berputar 2 kali di sekitar tempat Ye Yuan berhenti sebelumnya, lalu terbang langsung ke wilayah Gale tingkat 4. Itu sangat selaras dengan tebakan Lan Feng tanpa konsultasi sebelumnya. Lan Bao duduk di belakang herring angin ganas, kedua matanya melihat kemana-mana seperti elang yang ingin menemukan sosok Ye Yuan. Dia sudah mengejar Ye Yuan selama 3 hari 3 malam tetapi tidak menemukan jejak sama sekali. Tapi dia tahu bahwa dengan herring angin ganas di sini, Ye Yuan tidak bisa melarikan diri. Dalam 3 hari 3 malam ini, herring angin ganas dibawa berputar-putar beberapa kali. Itu hampir menemukannya beberapa kali tetapi melewatkannya dengan kesempatan yang sempit. Jelas, Ye Yuan sudah menyadari bahwa seseorang sedang melacaknya. Tapi justru niat membunuh Lan Bao semakin kuat, karena pelarian Ye Yuan sangat ditargetkan. Dia berusaha untuk menyesatkan herring angin sengit. Ye Yuan tidak mungkin mengetahui metode ini sebelumnya. Dia hanya bisa mempelajarinya dari Lan Feng. Orang ini benar-benar memperlakukan Lan Feng sebagai budak yang harus diperintah. Bocah, tunggu saja, selama aku menemukanmu, aku akan membuatmu tidak bisa berharap untuk tidak hidup atau mati. Aku ingin melihat berapa lama energi esensimu bisa bertahan. Atau mungkin, kamu bisa mencoba melarikan diri ke wilayah tingkat 5, kata Lan Bao dengan cibiran dingin. Tepat pada saat ini, wajah Lan Bao berubah. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit entah kapan dan mengelilingi Lan Bao lapis demi lapis. Kelopak bunga ini sebenarnya tidak menyebar sedikit pun di dalam angin kencang tingkat 4 dan menyapu ke arah Lan Bao. Melihat pemandangan ini, Lan Bao tidak kaget tapi malah senang. Hehe, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Sepertinya kamu sudah mencapai batasmu. Jika kamu terus berlari, kemungkinan besar kamu bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk menyerang, kan? Namun, tatapan Lan Bao tumbuh dengan tajam saat dia berkata dengan suara muram. Seorang anak laki-laki yang baru menembus alam formasi kristal sebenarnya mampu memobilisasi energi esensi surga dan bumi. Itu benar-benar membuatku agak terkejut. Lan Feng seharusnya jatuh ke sini. Harus dikatakan bahwa bakat tempur Lan Bao sangat kuat. Hanya dari langkah ini, 1000 kelopak bunga mengalir. Dia bisa menentukan alasan mengapa Lan Feng kalah. Mencoba menggunakan jurus ini untuk menghadapiku? Hehe, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Selesai berbicara, aura Lan Bao tiba-tiba meletus. Bidang aura yang kuat benar-benar menyapu kelopak bunga yang memenuhi langit. Dalam sekejap mata, Lan Bao telah menyelesaikan pengumpulan energi esensi surga dan bumi. Hanya untuk melihatnya berjingkat ringan, dan seluruh tubuhnya membumbung tinggi ke udara, terbang dari herring angin ganas. Naga banjir pergi ke laut. Lan Bao meraung dengan ganas, menghancurkan tinju. Serangkaian suara merobek angin terdengar, memukul kelopak bunga yang dipenuhi langit sampai hancur. Satu pukulan dari Lan Bao benar-benar menghancurkan 1000 kelopak yang dipadatkan oleh Ye Yuan. Kekuatan satu kepalan sangat kuat, masih akan menjadi pengecut. Ye Yuan, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari gunung 5 jariku? Lan Bao berteriak keras dan menekan Ye Yuan. Pukulan lain pecah, ribuan kelopak bunga dikirim bertebaran. Hahaha, untuk dapat menggerakkan energi esensi langit dan bumi di alam formasi kristal, aku akui bahwa kamu adalah salah satu jenius yang pernah aku lihat, tapi, kamu harus mati hari ini. Lan Bao meraung keras lagi saat dia memukul yang pertama. Lan Feng adalah saudara laki-lakiku yang tumbuh bersamaku sejak muda. Kamu benar-benar berani memasang segel budak padanya. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Setiap kali dia memukul, Lan Bao akan mengatakan sebuah kalimat. Itu untuk menghasut Ye Yuan keluar dan juga untuk melampiaskan niat membunuh di dalam hatinya. Tapi saat itu, ekspresi Lan Bao berubah drastis. Kelopak bunga yang tak terbatas benar-benar meninggalkannya dan menelan herring angin ganas itu. Ternyata tujuan Ye Yuan bukanlah Lan Bao sama sekali melainkan herring angin ganas. Nak, kamu berani. Lan Bao cemas dan marah saat dia melolong.
3 pukulan Lan Bao sebelumnya sangat kuat, Hering Angin Ganas tidak mampu menahan serangannya, itulah mengapa dia terbang dari Hering Angin Ganas, tapi dia tidak menyangka akan jatuh pada taktik Ye Yuan untuk memancing harimau itu pergi. Sekarang, tidak peduli seberapa cepat gerakannya, dia juga tidak akan bisa mengejar. Kelopak bunga tak terbatas sudah melilit Hering Angin Ganas, bahkan jika tinjunya lebih kuat, bagaimana mungkin itu bisa melenyapkan semua kelopak bunga? Tapi mengapa Ye Yuan peduli dengan perasaan Lan Bao? Tujuannya adalah Hering Angin Ganas. Sejak awal, Hering Angin Ganas hanyalah binatang iblis tingkat 3. Bagaimana itu bisa cocok dengan kelopak 1000 kelopak mengalir? 1000 kelopak mengalir, hancurkan. Ye Yuan melesat tiba-tiba dari pasir kuning dan melolong dengan keras. Kelopak bunga yang tak terbatas itu seperti segudang bilah kecil, mengiris ke arah Hering Angin Ganas itu. Hering Angin Sengit berteriak ringan dan mengepakkan sayapnya dengan putus asa, berusaha mengusir kelopak bunga ini. Tapi sayangnya, ini bukan kelopak bunga biasa, tapi yang terbentuk dari energi esensi surga dan bumi. Setiap kelopak sangat memesona tetapi juga berbahaya. Dalam angin kencang, hanya untuk mendengar suara mengiris datang. Ketika kelopak bunga tersebar, hanya bulu yang memenuhi langit dan Hering Angin Sengit yang berlumuran darah yang tersisa. Angin kencang bertiup, dan bulu burung terbang terbawa angin, terlihat sangat spektakuler. Segera setelah itu, percikan terdengar, mayat Hering Angin Ganas menghantam tanah. Saat Lan Bao melihat pemandangan ini, wajahnya sudah lama menjadi hitam seperti dasar panci. Setiap Hering Angin Sengit sangat berharga, Ye Yuan benar-benar membunuhnya seperti membunuh seekor ayam. Lan Bao berdiri di udara, tampak seperti dewa iblis yang murka. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menyerahkan diri dengan membunuh Hering Angin Ganas? Lan Bao menekankan setiap kata saat dia berkata pada Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan ragu untuk mengejar dan melihat. Selesai berbicara, Ye Yuan menyimpan pedang panjangnya dan berbalik untuk kabur. Lapisan ketiga Spirit Void Shattering Space ditampilkan dengan kekuatan penuh, menghilang seketika tanpa jejak. Ketika Lan Bao melihat kecepatan Ye Yuan, dia diam-diam terkejut. Ia langsung tidak berani lengah dan mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Bajingan ini, mungkinkah dia mengandalkan sepasang kaki dan berputar-putar denganku selama 3 hari 3 malam? Lan Bao memikirkan kemungkinan ini dan dalam hati terkejut. Meskipun Hering Angin Ganas adalah binatang iblis tingkat 3, kecepatan terbangnya di angin kencang tidak lebih lambat dari seniman bela diri alam transformasi laut, itu bahkan lebih cepat daripada seniman bela diri alam transformasi laut tingkat pertama dan kedua. Tapi kecepatan seperti itu sebenarnya tidak bisa mengejar sepasang kaki Ye Yuan. Seberapa cepat kecepatan bocah ini? Kecepatan Lan Bao secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Alam transformasi laut tingkat ketiga Mei Zhen dan Wu Zhao tidak bisa mengikuti kecepatannya. Itu bisa dilihat seberapa cepat dia. Lan Bao melihat kecepatan Ye Yuan sangat mencengangkan dan juga tidak berani menahan diri saat ini, dia mengejar Ye Yuan dengan kecepatan maksimalnya sendiri. Hering Angin Ganas sudah mati, jika Lan Bao kehilangan Ye Yuan, dia mungkin tidak dapat menemukannya lagi. Sementara kecepatan Ye Yuan saat ini sangat mencengangkan, jarak kedua orang itu masih terus menyusut. Lambat laun, Lan Bao sudah bisa melihat tampilan belakang Ye Yuan. Sedikit seringai tanpa sadar melintas melewati sudut mulutnya. Lari kalau begitu, terus lari, aku akan melihat kemana kamu bisa lari, kata Lan Bao dengan cibiran yang mengerikan. Namun, senyumnya langsung membeku di wajahnya, tidak tahu bagaimana, dia melihat Ye Yuan menjauh darinya sekali lagi dengan sangat ringan. Bab 348, meskipun Lan Bao adalah seorang seniman bela diri jarak dekat, angin tinjunya bisa menyerang dari kejauhan. Selama Ye Yuan memasuki jangkauan serangannya, Lan Bao bahkan tidak perlu mengejarnya untuk bisa menjatuhkannya. Tapi saat Ye Yuan nyaris memasuki jangkauan serangannya, dia benar-benar meningkatkan kecepatannya. Ini membuat Lan Bao sangat bingung hingga dia bisa tersedak. Bocah ini, berapa banyak kartu yang belum dia mainkan? Bagaimana mungkin alam formasi kristal tingkat pertama memiliki kecepatan secepat itu? Lan Bao merasa itu di luar pemahaman. Tapi ini adalah fakta, dia juga tidak punya pilihan bahkan jika dia tidak mengerti. Terhadap karakter yang dulunya adalah Kaisar Alkimia, Lan Bao yang tidak memahami situasinya bukanlah hal yang tidak terduga. Memasuki alam mistik kali ini, Ye Yuan membuat banyak persiapan. Sebelum berangkat, dia menghabiskan 500.000 poin penuh dan menggunakan semuanya untuk menukar ramuan obat tier 3 untuk memperbaiki pil obat. 3 hari 3 malam pengejaran sebelumnya, Ye Yuan menyalakan energi esensinya sepanjang waktu untuk mengeksekusi Spirit Void Shattering Space. Persiapan paling memadai yang dia lakukan dalam perjalanan ini adalah pil obat pemulihan energi esensi. Dia terus-menerus menelan pil obat dan berlari sampai sekarang. Mengandalkan pengetahuan Hering Angin Ganas yang diperoleh dari Lan Feng,
dia dengan paksa berputar-putar dengan Lan Bao selama 3 hari 3 malam. Tapi ini sudah menjadi batasnya, kecepatan hering angin ganas terlalu cepat. Bahkan jika kecepatan gerakan Ye Yuan menantang surga, mampu bertahan sampai sekarang sudah sangat luar biasa. Ye Yuan tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan diri, jadi dia menyergap dan merencanakan untuk menghabisi hering angin ganas. Tapi setelah melenyapkan hering angin ganas, Ye Yuan harus menghadapi Lan Bao secara langsung. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Lan Bao. Pertarungan tadi juga jelas menunjukkan banyak masalah. 1000 kelopak mengalir yang bisa mengalahkan dan menghabisi Lan Feng secara mengejutkan tidak efektif melawan Lan Bao. Jadi dia hanya punya satu cara, lari, membandingkan teknik gerakan. Ye Yuan bahkan sedikit lebih rendah dari hering angin ganas, apalagi Lan Bao. Terlepas dari apakah itu energi esensi atau pemahaman terhadap konsep angin, Ye Yuan tidak bisa menandingi Lan Bao. Tetapi, Ye Yuan punya pil obat pil kecepatan tier 3, pil kecepatan. Pil kecepatan ini sangat luar biasa di antara pil penyembuh tier 3. Ini dapat menggandakan kecepatan seorang ahli bela diri dengan merangsang meridian dan titik akubo catur di tubuh ahli bela diri. Hanya Ye Yuan yang bisa menyempurnakan efek obat yang begitu luar biasa. Jika seorang alchemy grandmaster yang lain mencobanya, mungkin dia hanya bisa menyempurnakan pil kecepatan setingkat tinggi paling banyak, yang hanya memiliki peningkatan kecepatan sebesar 50%. Tentu saja, peningkatan kecepatan sebesar 50% itu sudah sangat luar biasa dalam arti umum. Namun, pil kecepatan yang disempurnakan oleh Ye Yuan semuanya adalah pil penyembuh tingkat superior. Dengan menghidupkan energi esensi di bawah konsep transmisi, ditambah teknik pergerakan Spirit Void Shattering Space, ditambah dengan pil kecepatan setingkat superior, kecepatan Ye Yuan langsung melampaui beberapa kali lipat dibandingkan keadaan normal. Dia dengan cepat menjauh dari Lan Bao saat ini hampir saja ingin muntah darah. Dia melihat Ye Yuan hampir masuk ke jangkauan serangannya, tetapi dengan cepat berhasil menghindarinya. Dan teknik pergerakan Lan Bao sudah ditingkatkan ke level tercepat. Memandang dari kejauhan, jarak antara dia dan Ye Yuan sebenarnya semakin membesar. Seorang ahli alam transformasi laut tingkat kelima yang berusaha sekuat tenaga sebenarnya tidak bisa mengejar seorang ahli alam formasi kristal tingkat pertama. Bagaimanapun juga, pemandangan ini terlihat agak lucu. Bocah ini pasti merapal semacam seni mistik. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lama. Aku tidak percaya kamu bisa terus mempertahankan kecepatan ini, Lan Bao merenungkan dirinya sendiri. Namun, hasilnya sangat mengecewakan Lan Bao. Sepasang kaki Ye Yuan berlari seperti mereka tidak pernah mengenal kelelahan. Setengah hari berlalu, Lan Bao tidak hanya gagal mengejar Ye Yuan, dia malah membuka jarak yang sangat jauh. Lan Bao tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat cemas, jika dia kehilangan persepsi tentang Ye Yuan. Dalam situasi ini tanpa hering angin ganas, dia tidak bisa melacak Ye Yuan. Sial, seni jahat macam apa yang digunakan bocah ini? Dia benar-benar mampu mempertahankan kecepatan seperti ini untuk waktu yang lama? Tidak mungkin, aku akan kehilangan dia jika terus seperti ini, keluar semua, aku harus bunuh anak ini. Lan Bao membuat keputusannya, menggigit lidahnya sendiri, dia menelan setetes esensi darah penting ke dalam perutnya. Bocah sialan ini, untuk benar-benar membuatku membakar esensi darah vitalku, saat aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Lan Bao menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, esensi darah vital seniman bela diri sangat berharga, setelah hilang, akan sangat sulit untuk diisi kembali. Dan begitu esensi darah yang hilang melebihi jumlah tertentu, seniman bela diri itu bahkan menghadapi risiko jatuhnya alam kultivasi. Dengan esensi darah vital mencapai perutnya, kecepatan Lan Bao langsung melonjak. Di bawah pengejaran liar, dia benar-benar mengurangi jarak antara dia dan Ye Yuan sedikit demi sedikit. Selain itu, Lan Bao menemukan kegembiraannya bahwa kecepatan Ye Yuan secara bertahap menjadi lebih lambat. Dengan perubahan ini, mengejar Ye Yuan tampaknya menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Berat, kali ini, kamu akhirnya tidak tahan lagi, kan? Haha, mati. Lan Bao diam-diam mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Ye Yuan. Tapi tepat pada saat ini, kecepatan Ye Yuan meroket sekali lagi dan benar-benar pulih ke kecepatan di awal. Esensi darah yang dikorbankan Lan Bao berada di tengah-tengah pengeluaran perlahan. Kecepatannya juga secara alami menjadi semakin lambat. Kecepatan dua orang, satu di depan, yang lain di belakang, hampir sama. Tapi kali ini, Lan Bao akhirnya melihat dengan jelas, Ye Yuan baru saja menelan 2 pil obat secara berurutan. Hal ini tanpa disadari membuatnya terdorong untuk mengutuk ibunya. Pil obat apa yang dimakan bocah ini, untuk benar-benar memiliki efek yang menyimpang. Sama seperti itu, Ye Yuan dan Lan Bao, satu di belakang yang lain, berlari dengan cepat di dalam wilayah Gale tingkat 4 yang sunyi dan tidak berpenghuni.
Kadang-kadang, kecepatan Ye Yuan sedikit lebih cepat, melempar Lan Bao ke belakang. Terkadang, kecepatan Lan Bao sedikit lebih cepat, hampir mengejar Ye Yuan. Suatu kali, Lan Bao hampir memasuki jangkauan serangan, mengkhawatirkan Ye Yuan sampai dia berkeringat dingin juga. Sejak saat itu, Ye Yuan tidak lagi berani menunggu sampai efek obat mereda untuk mengkonsumsi pil kecepatan. Selama kecepatannya turun sedikit, dia akan langsung menelannya. Pasangan itu berlomba satu sama lain, berlari kencang seperti ini selama 3 hari 3 malam lagi. Spesifik seberapa jauh mereka berlari, mereka berdua sudah tidak bisa mengingatnya dengan tepat, tapi mereka bisa merasakan angin kencang semakin kuat dan kuat. Mereka akan segera memasuki wilayah Gale level 5. Wilayah Gale level 5 adalah area terlarang bagi seniman bela diri alam formasi kristal. Bahkan ahli alam transformasi laut seperti Lan Bao juga tidak berani masuk terlalu dalam. Setelah melampaui batas kemampuannya, Lan Bao hanya memiliki hasil yang dipotong-potong oleh bila angin juga. Ye Yuan, di depan adalah wilayah Gale tingkat 5, aku akan melihat kemana kamu masih bisa lari. Kamu juga harus tahu bahwa wilayah Gale tingkat 5 adalah area terlarang untuk alam formasi kristal. Aku menyarankan kamu untuk membiarkan dirimu menjadi menyerah dengan patuh tanpa melawan. Aku akan membuatnya mudah untukmu, Lan Bao berteriak. Apa menurutmu aku bodoh? Aku lebih suka diterbangkan sampai mati oleh badai daripada berhenti, menyerah saja. Jika kamu memiliki kemampuan, maka kejar, aku akan melihat berapa banyak darah esensi yang bisa kamu bakar. Suara Ye Yuan datang dari jauh. Sebenarnya, saat ini, Ye Yuan dan Lan Bao sudah mendekati batas kemampuan mereka. Bahkan jika pil obat Ye Yuan sangat menantang surga, juga tidak mungkin untuk terus makan tanpa henti. Apalagi, pil kecepatan di tangannya sudah hampir habis. Lari siang dan malam seperti ini, Ye Yuan makan tidak kurang dari 20 pil kecepatan. Beban di tubuhnya sudah mencapai batasnya. Situasi Lan Bao tidak lebih baik, dia sudah membakar hampir 10% esensi darahnya, ini sudah menjadi batasnya. Jika dia terbakar lagi, dia akan menghadapi risiko tingkat kultivasinya jatuh. Terlebih lagi, berlari sekencang-kencangnya seperti ini, dia sudah mencapai batasnya juga. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a